Halo sobat belajar, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektropneumatik lagi ya. Namun kali ini akan belajar mengenai rangkaian yang menggunakan dua silinder. Nah, di sini kita bisa lihat saya memakai dua silinder, tentu saja memakai juga dua katup ya. Jadi di silinder pertama ini kita anggap saja silinder A, dan di sini silinder B, katup A, katup B. Nah, seperti itu. Di silinder A ada sensor 1 dan sensor 2, di silinder B ada sensor 3 dan sensor 4. Di katup A ada Y1 dan Y2, di katup B ada Y3 dan Y4. Nah, untuk komponen 2 ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi saya lanjutkan ke bagian kendalinya. Nah, di sini kita perhatikan ya kendalinya ya. Posisi awalnya di sini tidak ada yang aktif di bagian relay ataupun solenoidnya ya. Jadi posisi awal di silindernya juga diperhatikan. Sensor 1 sudah aktif duluan dan sensor 3 juga aktif duluan karena posisi awalnya seperti ini. Jadi ketika saya on kan ini ya, geraknya tuh A+, B+, A-, B-. Nah, ini adalah contoh yang akan saya bahas. Nah, kita stop, kita off kan. Nah, ini kembali ke posisi awalnya. Nah, di sini kita bahas ya, kita bedah rangkaian kendalinya. Jadi di sini saya memakai pengunci ya. Jadi ketika on aktif, K1 aktif, K1 nutup, ini juga nutup, di sini menjadi pengunci sehingga di sini aktif terus. Nah, akan mengaktifkan K2. Nah, di sini sensor 3 kan aktif ya posisi awalnya, jadi bisa mengaktifkan K2. K2 aktif ya, mengaktifkan Y1 sehingga aliran udaranya akan bisa masuk ke bagian kiri silinder A ya. Jadi A+. Nah, kita bisa lihat, kita on kan ya. Lalu kita pause. Nah, di sini menjadi A+ menuju ke sensor 2. Nah, sensor 2 aktif, mengaktifkan K3. K3 aktif ya. Lalu mengaktifkan Y3. Y3 aktif. Aliran udara akan masuk di sini sehingga menjadikan B+. Nah, kita coba lihat ya. Nah, di sini menjadi B+ ya. Nah, jadi A+, B+. Nah, di sini akan menuju ke sensor 4 yang bagian B+ ini ya. Gerak B+-nya menuju ke sensor 4. Sensor 4-nya akan aktif, mengaktifkan K4. K4 di sini aktif, akan mengaktifkan K4 di sini dan juga K4 di sini. Nah, gunanya ini nanti kita bahas kalau sudah selesai ya saya menjelaskan ini ya. Jadi K4 bagian sini akan aktif ya. Nah, mengaktifkan Y2. Y2 di sini aktif, masuk, lalu menjadikan A-. Nah, coba kita simulasikan A-, kita pause. Nah, di sini A- ya, ini menuju ke sensor 1. Nah, akan mengaktifkan di sini nantinya. Nah, pada posisi ini kita bisa lihat. Nah, yang bagian B gerak tadi ya, posisinya ini masih B+ ya. Sensor 4 di sini ya, itu masih keadaan aktif ya. Jadi K4 di sini juga aktif sehingga di sini juga masih nutup, di sini juga masih nutup, Y2-nya aktif. Nah, ketika posisi ini bergerak ke sensor 1, nah ini akan menutup ya, aktif ya sensor 1 ya, akan mengaktifkan K5. Nah, ketika K5 ini aktif, nah otomatis bagian Y4 ini aktif ya. Jadi akan menjadi gerak B- untuk gerak terakhirnya ya. A+ tadi ya, B+, A-, B-. Nah, itu adalah gerak terakhirnya B-. Nah, kita bisa lihat pada gerak ke B-, sensor 4 otomatis akan tidak aktif. Nah, di sini sensor 4 akan tidak aktif ya. Jadi di sini akan terputus ya K4-nya ya. Nah, K4 terputus di bagian sini, otomatis K5-nya akan terputus juga. Nah,
Y4 nya mati juga. Nah, jadi pada saat K5 ini aktif itu sangat cepat sekali ya. Jadi nanti ketika saya simulasikan akan kelihatan ini bareng, jadi langsung mati lagi. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan ya. Nah, kita tidak pause, nanti di sini akan aktif dan mati lagi. Nah, seperti itu geraknya, aktifnya ya. Jadi kembali ke gerak terakhirnya ini, ke sensor 3. Nah, di sini akan mengulang lagi ya gerakan dari A+, B+, A-, B-nya. Nah, di sini tadi saya akan menjelaskan di bagian sini ya, kenapa ada K4. Nah, coba kita off-kan. Kita tunggu sampai ke posisi semulanya. Nah, di sini kita perhatikan sensor 1 ini posisi awalnya aktif ya. Ini ya. Jadi ketika tidak ada K4 di sini itu tidak ada pemutus aliran kelistrikannya ya. Jadi bisa mengaktifkan K5. Nah, di sini ketika K5 posisinya aktif, nah otomatis Y4-nya akan aktif. Jadi akan maju ini di sini, akan apa ibaratnya ya tidak maju, namun aliran udaranya akan ibaratnya masih aktif di sini. Nah, di sini kesalahan, walaupun sebenarnya ya kalau posisinya masih aktif, sebenarnya salah karena harus posisi seperti ini tidak aktif, maka dari itu ada pemutusnya. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan kecil ya. Semisal nanti ini tidak ada, nanti bisa mengaktifkan K5. Nah, di situ kan letak kesalahannya. Jadi walaupun ketika Y4-nya ini posisinya aktif, nah sebenarnya tidak bisa kita bedakan karena posisinya ketika Y4-nya aktif ini kan udara kan masuk bagian di kanan. Jadi posisi awalnya ya seperti ini juga. Nah, seperti itu. Namun pada kondisi kita lihat kendalinya, kalau ada yang aktif di bagian relay ataupun di solenoid, nah di situ kita bisa simulkan rangkaiannya masih kurang benar. Nah, maka dari itu di sini saya memakai K4 sebagai pemutusnya. Nah, perlu dipahami ya dan dicermati untuk merangkai rangkaian elektropneumatiknya. Nah, demikian ya dari pembelajaran kali ini untuk rangkaian elektropneumatik yang menggunakan 2 silinder. Saya memakai contoh notasi A+, B+, A-, B-. Untuk notasi lainnya kalian bisa pelajari dan coba untuk merangkai rangkaian kendalinya sendiri ya di aplikasi Pneumatic Developer ini ya di HP kalian masing-masing. Nah, semoga pembelajaran kali ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.